Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, kita bertemu lagi di dalam pelajaran pengantar akuntansi, dan hari ini kita akan bicarakan tentang persoalan yang terkait dengan jurnal. Oleh karena itu, mari kita mulai dengan membaca Ummul Quran. Semoga Allah selalu melingkupi perlindungan kepada kita semua, kepada orang-orang yang kita cintai, kepada orang tua kita, kepada sahabat kita semuanya. Semoga tetap diberikan kesehatan, yang sakit semoga lekas disembuhkan, dan yang sudah mendahului kita diberikan tempat yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan jangan lupa tetap perbanyak baca sholawat, khususnya sholawat Nuril Anwar. Allahumma sholli ala Nuril Anwar wa sirril asrari wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasari sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alil adhari wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdali adada ni'amillahi wa ifdali. Semoga dengan pembacaan sholawat ini kita mendapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang kita bicara tentang hal yang terkait dengan jurnal. Jurnal ini disebut juga sebagai the first entry. Jadi jurnal itu adalah pencatatan yang pertama kali. Pencatatan pertama kali atas transaksi yang terjadi dalam satu entitas ekonomi sesuai dengan urutan waktu terjadinya. Ya, jadi pencatatan pertama kali atas transaksi yang terjadi dalam satu entitas ekonomi sesuai dengan waktu terjadinya. Jadi tidak boleh jurnal itu ditunda-tunda, tidak boleh jurnal itu dibolak-balik, karena jurnal itu harus dia harus dibuat urut sesuai dengan tanggal transaksi yang terjadi. Dan ini disebut sebagai the first entry, karena kalau saudara lihat di dalam siklus akuntansi itu kan begini, bukti transaksi, baru kemudian di jurnal, diposting di dalam buku besar, dibuat neraca lajur, neraca percobaan, atau neraca saldo orang menyebut. Nah, baru kemudian laporan keuangan di dalam proses akuntansi. Disebut accounting cycle itu kan karena kalau saudara nanti ngaudit itu belajarnya dari sini ke sini kalau audit. Tetapi kalau akuntansi itu dari bukti transaksi baru dicatat di jurnal. Bukti transaksi yang bagaimana? Yang objektif. Ini yang disebut sebagai prinsip objektif eviden. Jadi akuntansi itu baru dicatat kalau buktinya sudah objektif. Nah, kemudian mencatatnya di dalam apa? Dalam bentuk yang namanya jurnal.
Karena itu jurnal itu disebut sebagai the first entry. Pedomannya tetap sama ya. Pedomannya double entry bookkeeping, bahwa transaksi itu akan berpengaruh setidaknya terhadap dua rekening dalam posisi yang berbeda dengan jumlah yang sama. Nah, sekarang bagaimana membuat jurnal? Jadi membuat jurnal itu sebetulnya yang paling gampang. Jadi kalau membuat jurnal itu yang paling gampang nanti lihat saldo normalnya. Saldo normal sebuah rekening. Ya. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa akuntansi itu terdiri dari aset sama dengan hutang plus modal. Ini posisi yang terkait dengan debit, ini posisi yang terkait dengan kredit. Kalau ditambahkan aset sama dengan hutang plus modal plus pendapatan min beban, maka nanti berarti ini akan menjadi saldo normal dari masing-masing rekening. Jadi aset itu saldo normalnya debit. Ya. Hutang saldo normalnya kredit. Modal saldo normalnya kredit. Pendapatan saldo normalnya kredit. Beban saldo normalnya debit. Jadi ini sebetulnya membawa arti nanti. Bagaimana dengan yang terkait dengan saldo normal debit, saldo normal kredit, itu seperti apa nanti penerapannya. Jadi saldo normal debit itu artinya nanti berarti setiap pertambahan aset itu dicatat dalam posisi debit. Ya. Setiap terjadi pengurangan aset itu berjadi dicatat sebagai kredit. Ini juga demikian hutang. Hutang berarti karena saldo normalnya kredit, berarti bertambahnya hutang itu akan dicatat pada posisi kredit, berkurangnya hutang dicatat pada posisi debit. Ini saldo normalnya modal kredit, berarti setiap pertambahan modal dicatat kredit, pengurangan modal dicatat debit. Pendapatan sekarang saldo normalnya kredit, berarti setiap pertambahan pendapatan dicatat dalam posisi kredit, pengurangan pendapatan debit. Beban saldo normalnya adalah debit, berarti ini pendapatan tadi ya. Ini sekarang beban saldo normalnya adalah debit, maka berarti setiap pertambahan beban sama dengan debit dicatat di dalam debit. Setiap terjadi pengurangan beban itu berarti kredit. Jadi ini harus saudara hafalkan. Masing-masing itu saldo normalnya apa? Ya. Jadi ini yang akan jadi kunci. Kalau saldo normalnya debit, maka setiap pertambahannya pada posisi debit, setiap pengurangannya pada posisi kredit. Hutang saldo normalnya kredit, berarti setiap pertambahannya adalah kredit, pengurangannya adalah debit. Modal saldo normalnya kredit, berarti kalau tambah di kredit, kalau berkurang di debit. Pendapatan kalau saldo normalnya kredit, berarti bertambah pada posisi kredit,
berkurang pada posisi debit. Begitu juga beban. Saldo normalnya debit, setiap terjadi pertambahan beban berarti debit, pengurangan beban berarti kredit. Ini yang harus saudara hafalkan ketika membuat jurnal nanti. Nah, sekarang saya contohkan. Misalnya masih sama tadi, Ali mendirikan CV XYZ. Atas ini diinvestasikan kas 100 juta, kemudian kendaraan 250 juta. Nah, sekarang saudara pelajari di CV ABC, berarti CV XYZ berarti ini kas bertambah, kendaraan bertambah, modal bertambah. Nah, sekarang lihat, kas dan kendaraan ini adalah aset. Ini adalah aset. Cara membacanya begitu. Modal ya modal berarti. Nah, sekarang saudara lihat, kalau kas itu aset bertambah, lihat kuncinya di sini. Aset itu saldo normalnya debit, berarti kalau bertambah pada posisi debit, berarti debit. Kendaraan itu aset, kalau bertambah itu posisinya debit. Modal itu saldo normalnya kredit, berarti kalau bertambah berarti kredit. Ini kan modalnya bertambah, berarti kredit. Nah, tinggal saudara masukkan, bertambah berapa? Kasnya bertambah 100 juta, kendaraan bertambah 250 juta, berarti modalnya bertambah 350 juta. Nah, itu kalau saudara masukkan di dalam jurnal langsung, berarti kas kendaraan pada modal. Ya, ini membacanya kas kendaraan pada modal. Jadi kalau menjorok sedikit itu membacanya pada, itu berarti posisinya kredit. 100 juta, 250 juta, 350 juta. Nanti cara membuat jurnal. Nanti kolom jurnalnya saya tunjukkan di akhir. Ya. Jadi ini contoh pertama. Contoh yang kedua misalnya dibeli kendaraan motor 15 juta. Nah, sekali lagi kalau di akuntansi tidak ada keterangan tunai, berarti transaksinya adalah kredit. Kalau beli kendaraan berarti aset berupa kendaraan bertambah, karena pembeliannya tidak tunai berarti hutang juga bertambah. Aset itu kalau bertambah debit, hutang kalau bertambah kredit. Nah, berarti nilainya berapa? 15 juta. Kalau sudah begitu jurnalnya adalah kendaraan pada hutang. Berapa? 15 juta. Ya. Jadi cirinya nanti jurnal itu selalu dimulai dari debit dulu, baru kredit. Kreditnya dibikin menjorok sedikit. Gitu. Misalnya yang seterusnya, dibayar gaji pegawai 20 juta misalnya. Kalau membayar gaji pegawai berarti aset berupa kas berkurang,
beban berupa beban gaji bertambah. Lihat, aset kalau berkurang kredit, berarti posisinya kredit. Beban kalau bertambah posisinya debit. Bertambah berapa? 20 juta. 20 juta. Jurnal selalu dimulai dari posisi debit. Berarti jurnalnya beban gaji dan upah misalnya pada kas. Nilainya berapa? 20 juta. Jadi itu cara membuat jurnal. Pertama, lihat saldo normalnya. Yang kedua, jurnal itu selalu dimulai pada posisi debit, ya. Jadi lihat saldo normalnya, kalau sudah ketemu, jurnal itu dimulai dari posisi debit. Diterima pembayaran atas servis yang diberikan perusahaan Rp50 juta tunai misalnya. Nah, kalau tunai berarti kas aset berupa kas bertambah, kemudian pendapatan bertambah. Aset kalau bertambah debit, pendapatan kalau bertambah kredit. Ya. Berarti jurnalnya gimana? Kas pada pendapatan servis. Berapa tadi? 50 juta. Ya. Jadi membuat jurnal itu caranya itu. Dua hal ini saudara hafalkan. Nanti kemudian jurnal itu selalu dimulai pada posisi debit. Itu cara pembuatan jurnal. Di filosofinya adalah jurnal itu adalah pencatatan yang pertama kali. Pedomannya tetap menggunakan double entry bookkeeping, berpengaruh terhadap dua rekening pada posisi yang berbeda dengan jumlah yang sama. Kemudian menganalisisnya dengan melihat saldo normal dari masing-masing akun atau masing-masing rekening, yang nanti kemudian jurnal itu akan dimulai dari posisi debit. Ini yang terkait dengan jurnal. Ini nanti saudara kalau misalnya mau pelajari ya diulang-ulang, atau saudara ambil pas gambar-gambar tertentu baru kemudian saudara potret misalnya. Nah, membuat jurnal itu gimana? Jadi jurnal itu dalam kolom itu diatur begini. Yang pertama tanggal. Ini tanggal transaksi. Ya. Kemudian jurnalnya sendiri. Kemudian referen. Referen itu nomor bukti, ya. Baru kemudian debit kredit. Kenapa dikasih referen? Seperti yang saya sampaikan, kita ini objektif eviden. Jadi jurnal itu baru bisa dicatat kalau sudah ada bukti yang objektif. Nah, tadi itu kalau saudara masukkan misalnya tanggal 1, tadi itu kas kendaraan pada modal. Nah, ini sebetulnya bisa ditambahi juga. Misalnya begini. Ini tanggal, ini kode rekening. Kode rekening itu biasanya untuk memudahkan, apalagi computerized system itu pakai kode rekening, masukkan kodenya ini pasti sudah keluar. Nah, jangan lupa
setiap jurnal itu dikasih keterangan. Jadi ini misalnya keterangannya adalah investasi awal. Ya. Jadi ini yang menggambarkan tentang kejadian atas transaksi itu supaya jelas. Jadi ini kemudian kasnya tadi misalnya 100 juta, kendaraan 250 juta, modalnya 350 juta. Nah, debit kredit. Nah, misalnya tanggal berikutnya tadi beli kendaraan, kemudian hutang. Nanti lihat referensinya berapa, ya, nomor referensinya. Kendaraannya berapa tadi? 15 juta, hutangnya 15 juta. Keterangannya apa? Pembelian kendaraan, atau misalnya belinya kepada siapa? Oh, ini kan jelas beli kendaraan kredit. Tulis saja langsung PT Kartika Sari, sehingga orang sudah bisa membaca, oh ini beli kendaraan kredit pada PT Kartika Sari, sehingga perusahaan sebetulnya punya utang pada PT Kartika Sari sebesar 15 juta dan seterusnya. Jadi jangan lupa kalau membuat jurnal itu tanggal, kode rekening, keterangan, kemudian referen itu untuk nomor bukti, debit, kredit. Nah, di sini ini ada halaman. Halaman berapa jurnalnya? Oh, ini halaman 1. Ini penting. Nanti ini pada saat saudara belajar posting itu akan bermanfaat yang terkait dengan halaman jurnal. Jadi standar seperti ini. Karena itu saya berharap saudara-saudara nanti bisa belajar, bisa berlatih dengan baik, dan saya ingin beritahukan bahwa setelah ini saya akan lebih banyak menggunakan video YouTube supaya lebih interaktif, dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan nanti disampaikan di grup dan saya akan jawab. Nah, sebagai latihan nanti, dan itu nanti setelah itu kemudian bisa ditanyakan. Latihan yang lain yang sifatnya sunnah silahkan. Nah, kemudian latihan yang ini nanti saudara kerjakan di latihan 51 dan 52. Itu yang wajib sebagai tugas untuk dikumpulkan, dan selebihnya nanti adalah yang terkait dengan tugas sunnah. Dan kalau saudara ada kesulitan-kesulitan, saudara bisa tanyakan kepada saya via grup. Saya akan berusaha untuk memberikan jawaban kepada saudara-saudara. Jadi materi-materi yang hitungan ini kami akan interaktif dengan menggunakan papan seperti ini. Memang terbatas karena papannya juga kecil, saya juga syuting di rumah, tetapi saya berharap dengan ini nanti saudara bisa lebih interaktif, lebih bisa memahami. Dan sekali lagi, kalau ada yang belum paham ditanyakan via grup, nanti akan saya berikan jawaban-jawaban. Nah, latihan-latihan saya minta saudara kerjakan supaya saudara tahu nanti seberapa kemampuan saudara. Kalau ada kekurangannya di mana, kita tempel bareng-bareng, dan nanti kemudian kita juga akan latihan bareng-bareng dengan saudara-saudara. Nanti minggu depan saya masih akan membahas tentang jurnal, dan nanti kita bekerja dari buku ini. Saya bahas, kemudian saya sampaikan. Nah, setelah itu saudara pelajari. Kalau ada kesulitan-kesulitan, saudara bisa bertanya secara langsung via grup dan akan saya jawab. Saya pikir itu materi minggu ini. Tetap semangat meskipun dalam keadaan yang terbatas, karena dengan semangat itu bisa menambah imun kita semua. Dengan semangat itu kita akan bisa mempelajari ini dengan baik, dan dengan semangat itu insya Allah kita akan tetap sehat atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup pertemuan sekarang ini dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekali lagi, buku standarnya yang saya pakai adalah buku pengantar akuntansi, konsep dan teknik penyusunan laporan keuangan, adaptasi IFRS, karangannya Rudianto. Sebagai dasar pijakan kita untuk belajar, saudara bisa beli melalui penerbit yang sudah saya share Google Form-nya, dan bisa berhubungan langsung dengan penerbit. Saudara juga bisa beli secara mandiri, silahkan. Intinya bahwa saudara tetap punya buku ini untuk sebagai dasar kita belajar bersama-sama. Kira-kira itu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.